Oke, saya lihat banyak yang sudah gabung. Eliana, Guritno, Susiratun, Nabawi, Nabawi ya, Beta Pandu, Anis, Yuda, Tasya, Sanuba, Sanuba. Oke, sini nggak apa-apa lah ya. Saya mulai ya daripada nanti keburu siang. Semoga yang lain segera menyusul. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas 1E. Akhirnya kita sempat bertemu di pertemuan terakhir. Sebenarnya sudah bukan terakhir ya, offsite, ini sudah lebih satu pertemuan. Harusnya tanggal 16 kan langsung UAS ya, tapi nggak apa-apa, saya tambahkan hari ini ketemu sekali aja ya, nggak lama. Maksimal 1 jam lah ya. Karena saya biasa membuka dan menutup perkuliahan ya, masa yang pertama dibuka tapi nggak ditutup gitu ya. Pertimbangan kedua ya memang biasanya kebiasaan saya sebelum UAS itu ada review sebentar. Jadi persiapan sebelum UAS, kemudian review materi untuk bahan UAS, terus klarifikasi barangkali ada sisa-sisa pertanyaan itu dibahas di pertemuan yang terakhir. Ada banyak sebenarnya agenda pertemuan terakhir sebelum UAS tuh, kalau saya di kelas normal tuh sebenarnya agenda saya banyak. Di antaranya itu tadi. Kemudian ya macam-macam agendanya banyak, tapi biasanya nggak full diisi materi. Jadi paling materi ya sisa-sisa, kemudian ya menuntaskan itu tadi, kayak gitu. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Semoga temu online yang terakhir ini bisa mengklarifikasi barangkali ada yang kurang. Kalau emang semua sudah clear ya, kita pakai momentum ini untuk menutup perkuliahan ya, sambil berdoa biasanya, gitu. Terima kasih, ini yang gabung di saya ada sekitar 31 orang. Beberapa memang masih keluar masuk, mungkin karena sinyal, nggak apa-apa ya. Jadi memulai hari ini nanti agenda saya yang pertama adalah meng-clear-kan satu soal latihan mandiri yang terakhir kemarin. Jadi satu aja, semakin ke sini kok semakin soal saya kok semakin sedikit. Ya nggak apa-apa ya. Latihan mandirinya kemarin saya cuma sempat ngasih satu, nanti kita bahas. Terus mulai sekarang Anda juga bisa menanyakan via chat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, barangkali ada yang masih belum clear, boleh via chat, atau kalau memang nanti perlu tanya langsung setelah ini ya, setelah saya bahas yang satu soal kemarin itu, gitu ya, satu soal kemarin. Kemudian nanti setelah itu kita review materi pertemuan setelah UTS ya, 10-15 untuk persiapan UAS-nya nanti. Oke. Yuk, yang pertama saya langsung aja ya. Ini silakan yang belum menyiapkan belum menyiapkan bahannya atau hasil kerjaannya kemarin untuk pembahasan latihan mandiri, silakan disiapkan bukunya. Jadi cuma satu soal kan ya. Saya pikir bisa lah, yang ini cukup mudah kayaknya menurut teman-teman yang lain, ini cukup mudah ya. Oke. Soalnya, premis yang diberikan semua ahli matematika adalah orang yang rajin. Hanya orang-orang yang tidak rajin yang menjadi pengangguran. Setiap orang jenius adalah ahli matematika. Ini cuma contoh loh ya. Nggak usah baper, nanti ada yang baper. Periksa kebenaran argumen di bawah ini dengan menggunakan aturan inferensi dan juga HNK. 1-4. Pengangguran bukan ahli matematika. Semua orang jenius adalah orang yang rajin. Dan seterusnya. Anda mungkin sering menemui soal-soal seperti ini di soal-soal skolastik atau potensi akademik, tes macam-macam lah ya, dan biasanya ini sering keluar untuk tes-tes yang berkaitan dengan kedinasan,
dengan ini yang barangkali dulu pernah pengen kuliah di STAN, atau pengen kuliah di STIS, atau pengen kuliah kedinasan yang lainnya, Poltek atau macam-macam, kadang ada soal yang potensi skolastik yang melibatkan soal-soal seperti ini. Nah, pengetahuan Anda tentang, apa namanya, eee, inferensi dan pengambilan kesimpulan itu, penarikan kesimpulan itu akan sangat bermanfaat kalau kalau Anda, apa namanya, menerapkan itu di, apa namanya, di kehidupan sehari-hari, Next, ini soalnya, bener. Yang pertama, kemarin seperti yang saya jelaskan di pertemuan ke-15, yang pertama seperti biasa kita bikin dalam bentuk simbolik dulu. Kita misalkan, jadi rute perjalanan mengerjakan itu selalu sama ya. Kalau bisa dimisalkan, kita misalkan dulu. Sebenarnya proses utamanya yang pertama adalah me me ini, apa namanya, melihat struktur kalimatnya dulu. Jadi Anda sudah bisa langsung memetakan struktur kalimatnya apa, dia terdiri atas berapa klausa, dia terdiri atas berapa kalimat, kemudian setiap kalimat itu memiliki berapa variabel, kemudian operatornya apa, sebenarnya selalu strukturnya seperti itu. Dan ini akan selalu terus Anda gunakan sampai di mata kuliah yang lain, sampai di semester-semester depan, itu selalu akan Anda terapkan seperti ini. Lihat dulu klausanya apa, polanya apa, operatornya apa, baru berangkat ke pembuktian, gitu ya. Kemudian ini, di sini saya melihat ada beberapa keyword utama. Sebentar. Mana tadi? PPT. Nah, yang terlihat, saya di sini melihat beberapa keyword utama. Misalkan sini ahli matematika muncul lagi. Di soal juga ada ahli matematika. Oh, berarti ahli matematika ini kita jadikan sebagai satu variabel. Kemudian ada orang yang rajin muncul juga di soal, variabel. Hanya orang-orang yang tidak rajin yang menjadi pengangguran. Ada pengangguran, orang jenius, berarti keywordnya sudah pas. Jadi ada 4 keywordnya gitu ya. Jadi kita metani dulu. Setelah sudah, baru kita bikin pemisalan. Oh, berarti yang dimisalkan ada 4 gitu ya. X adalah ahli matematika, X adalah orang yang rajin, X adalah pengangguran, X adalah orang yang jenius. Bentuk simbolik dari premis-premisnya adalah sebagai berikut. Premis 1, semua ahli matematika adalah orang yang rajin, berarti AX maka BX. Hanya orang yang tidak rajin yang menjadi pengangguran, berarti setiap pengangguran itu berarti dia bukan orang yang rajin. Kemudian, setiap orang jenius adalah ahli matematika, berarti DX maka AX. Seperti itu ya. Semua sudah pakai kuantor universal, berarti bisa menggunakan aturan inferensi. Nah, untuk soal yang pertama akan ditentukan kebenarannya bahwa pengangguran bukan ahli matematika. Berarti untuk setiap X, CX maka negasi AX. Nah, dari sini berarti kita kan perlu C sama perlu A. Dari sini C kita dapatkan dari premis 2, A kita dapatkan dari premis 1. Antara premis 2 dengan premis 1 ada unsur yang sama, B dengan B. Oke, berarti kita bisa gunakan silogisme ya kan. Boleh Anda pasang premis pertama dulu, baru premis kedua boleh, tidak masalah. Saya kebetulan pakainya premis kedua dulu, tidak masalah. Selama langkahnya tepat masih benar, tidak apa-apa ya. Kemudian dari premis 2 dikontraposisikan. Setelah dikontraposisikan, kita masukkan sekarang premis 1. Premis 1 dikontraposisikan juga supaya nanti negasi B dengan negasi B bisa hilang. Dan kita bisa memperoleh CX maka negasi AX gitu. Kalau Anda pakai premis 1 sama premis 2 langsung, kan bisa pakai silogisme, boleh. Jadi silogismenya 1 kali. Ini hilang, tinggal AX maka negasi CX, baru dikontraposisikan juga boleh. Jadi langkahnya lebih pendek karena kontraposisinya hanya 1 kali. Jadi perbedaan langkah tidak masalah, yang penting
penginferensiannya benar, artinya penurunan, penurunan argumennya benar. Hukum-hukum yang digunakan juga benar, selama itu sudah terpenuhi ya nggak apa-apa, sudah benar gitu. Nggak harus persis dengan, langkah yang saya buat ini, gitu. Terus karena diperoleh hasil bla 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 berarti benar bahwa pengangguran bukan ahli matematika, berarti benar ya. Next, akan ditemukan kebenarannya semua orang jenius adalah orang yang rajin. Jenius DX, orang yang rajin tadi BX. Berarti kita perlu D sama B dan ternyata itu bisa langsung selesai hanya dengan menggunakan premis 3 dan premis 1 langsung gitu. Jadi menggunakan satu kali silogisme hipotetik sudah selesai, berarti argumen benar. Jadi kita seperti yang kemarin kelas ini ya yang tanya kalau tidak salah. Apa berarti premisnya tidak habis, tidak apa-apa Bu? Tidak apa-apa. Jadi premis itu nggak harus habis ya, sesuai kebutuhan aja. Sebenarnya premis itu kalaupun semuanya dimasukkan tidak masalah. Karena sebenarnya premis itu berangkat dari yang namanya fakta. Nah, fakta itu adalah sesuatu yang kita asumsikan, fakta itu kita ambilkan dari sesuatu yang dia bernilai benar. Kalau nggak benar, kita nggak sebut dia sebagai fakta. Kalau belum tentu benar, kita menyebutnya hipotesis, dugaan, argumen, gitu-gitu. Tapi kalau sudah diklaim itu fakta, berarti dia itu sudah benar. Nah, premis itu adalah sesuatu yang dianggap benar karena dijadikan modal, ya kan? Nah, sehingga kalaupun premis yang tidak terpakai dimasukkan ke dalam inferensi dan diikutkan di langkah-langkah dan seterusnya, sebenarnya pun tidak apa-apa, cuman akhirnya akan menjadi agak lama, agak panjang dan bisa jadi malah ngeruweti gitu ya kasarnya, malah ngeruweti gitu. Jadi sebenarnya enggak diikutkan pun enggak apa-apa, diikutkan pun enggak apa-apa. Untuk efisiensi tentu lebih baik tidak diikutkan. Analoginya seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau saya pengacara, saya punya 10 bukti. 8 bukti dipaparkan itu loh sudah membuat hakim memutuskan bahwa oh iya dia ini klien saya nggak bersalah. Ya sudah, yang 2 kan disimpan aja, ngapain? Kasus ditutup gitu. Sudah terbukti kok. Gitu kasarnya ya. Jadi boleh sebenarnya nggak diikutkan. Kalau dulu barangkali saya ngomong semua premis harus diikutkan, mohon maaf barangkali saat itu saya selip lidah atau gimana ya, tapi tidak harus diikutkan gitu. Kadang pun bahkan ada soal yang semua premis yang ada sudah digunakan, tapi masih tetap kurang. Gimana tuh? Ada soal yang seperti itu. Bahkan semua premis yang digunakan itu kurang, gitu. Jadi ibaratnya kayak pengacara bawa bukti, buktinya 10 masih kurang, tapi persidangan masih dilanjutkan dan kita masih optimis bahwa klien kita ini memang tidak bersalah. Berarti bagaimana? Kita harus cari, bantuan kan, harus cari fakta tambahan gitu kan, harus cari bukti tambahan kan. Nah, bukti tambahan ini pun juga kita nggak bisa ngambil sembrono. Kita harus ambil dari sesuatu yang sudah terjamin benar, gitu. Jadi kita ambil sebuah tautologi. Jadi kalau kalau ini namanya bantuannya itu ya tautologi. Jadi kita masukkan, formula ini sudah terjamin merupakan tautologi, gitu. Saya nggak sempat menyajikan kasus yang seperti itu, karena kita kuliahnya online, saya tahu sebenarnya ada aturannya ya kuliah online itu nggak bisa full seperti kuliah offline gitu. Jadinya sebenarnya ini ada beberapa materi, ada banyak juga materi yang sebenarnya tidak saya fullkan gitu ya. Jadi ibaratkan materi itu ada 100%, paling saya mengeluarkan 80% maksimum karena perkuliahan kita online. Penjelasan pun mungkin akan terbatas gitu, nggak seperti yang ketika offline gitu. Jadi menurut saya, karena diskusi-diskusi agaknya kurang bisa lancar ketika online, nggak seperti di kelas, ya saya harus membatasi beberapa gitu ya. Kalau ada yang mau belajar di buku Pak Muniri ada banyak, sayangnya buku Pak Muniri belum keluar lagi, kita tunggu ya, nggak apa-apa, wes gitu. Kita belajar yang saya sendiri pun gitu berusaha dalam hati saya pun nggak enak karena ini kan materinya kayak saya pun merasa kurang lengkap gitu ya, tapi nggak apa-apa, sudah ini kita berjuang semaksimal yang kita bisa, karena keadaan, karena macam-macam ya, nggak usah nelangsa, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau memang sudah cukup, sudah terbukti benar, runtutan langkah dari atas ke bawah itu sudah benar, ya sudah,
gitu ya. Next, nomor 3 akan ditentukan kebenarannya, semua orang jenius adalah pengangguran. Saya menyimpulkan jenius dan pengangguran itu DX maka CX, berarti saya butuh D dan butuh C. D ada di premis 3, C ada di premis ke-2. Tetapi antara premis 3 dan premis 2 tidak ada unsur yang kembar, berarti kan nggak bisa hilang dengan silogisme. Berarti, nah pada saat seperti ini mau tidak mau kita harus melibatkan si premis pertama. Nah di sini saya menggunakan premis 3 dulu supaya D-nya di depan. Kemudian saya ke premis 1, karena A dengan A nanti bisa hilang. Sehingga sekarang kita punya DX maka BX, kemudian di premis kedua saya masukkan BX maka negasi CX, dengan silogisme hilang, tinggal DX maka negasi CX. Nah, di sini ternyata enggak sama dengan yang diminta. Yang diminta DX maka CX, kesimpulan yang diperoleh DX maka negasi CX, mau di otak-atik pun nggak bisa. Karena otak-atiknya kan hanya bisa kontraposisi kan, yang nilainya ekuivalen. Jadi kalaupun ini kita kontraposisikan, nanti jadinya malah C yang di depan, nggak sesuai dengan yang diminta kan. Berarti sudah mentok kita di sini. Oh ya sudah, berhenti gitu, nggak bisa lagi. Karena sudah tidak beroleh hasil, maka disimpulkan argumen salah, gitu ya. Next, yang nomor 4. Nah, beberapa orang jenius adalah pengangguran. Karena katanya beberapa, di sini kita menggunakan kuantor eksistensial. Seperti yang saya jelaskan kemarin, karena kuantor ada, itu kan berarti nggak semua toh, hanya beberapa saja. Karena hanya beberapa, kita nggak mungkin bisa menggunakan implikasi. Kenapa? Karena implikasi itu kan sebab akibat gitu. Jadi kalau A maka terjadi B gitu loh. Sedangkan kalau kasus beberapa itu berarti hanya sebagian saja yang terjadi seperti itu, sehingga kita nggak bisa pakai implikasi. Di sini kita pakainya adalah konjungsi. Lah untuk pembuktiannya bagaimana? Lah di sini karena kalimat ini persis plek sama dengan kalimat yang sebelumnya, beda cuma di kuantor saja, maka langsung pada nomor sebelumnya sudah diperoleh hasil salah untuk argumen semua orang jenius bukan pengangguran. Dengan kata lain, tidak ada orang jenius yang merupakan pengangguran. Lah wong jelas tidak ada. Berarti argumen beberapa orang jenius adalah pengangguran itu jelas argumen yang salah. Kan beberapa itu sama dengan ada ya kan? Gitu. Jadi dia argumen yang salah. Itu dengan menggunakan inferensi. Jadi boleh ya dijelaskan seperti ini, nggak harus bikin baru. Ini indahnya matematik seperti itu. Jadi kalau misalkan di nomor sebelumnya sudah terbukti bla bla bla, dan ternyata di nomor 4 itu infonya hampir sama dan menggunakan modal yang sama dan nomor 3 tadi, maka kita nggak perlu membuktikan 2 kali gitu. Cukup kita tuliskan yang perlu saja. Semua struktur matematis seperti itu. Contohnya lagi Anda barangkali tahu teorema Pitagoras kan ya. Teorema Pitagoras itu kan SMP, SD sekarang sudah diajarkan. Nah, teorema Pitagoras ini pembuktiannya ada banyak sekali, ada lebih dari 100 pembuktian, cara membuktikan teorema Pitagoras. Nah, kita di geometri punya lagi namanya teorema Ceva, misalkan. Pernah dengar nggak ya teorema Ceva? Gitu tulisannya, bacanya Ceva atau gimana saya kurang tahu. Lah, teorema Ceva ini di dalamnya melibatkan trigonometri. Jadi, ketika kita mau membuktikan teorema Ceva, kita harus melalui kalimat yang itu menunjukkan bahwa dia itu adalah suatu teorema Pitagoras gitu. Lah, karena teorema Pitagoras sudah dibuktikan, kita nggak perlu menulis pembuktian lagi khusus untuk kalimat itu di dalam pembuktian teorema Ceva. Karena kalau memang nanti harus dituliskan, nanti jadi numpuk-numpuk tuh, ada pembuktiannya Pitagoras, ada pembuktiannya Ceva gitu, cukup rumit strukturnya. Nah, di matematik kita menerima kalau memang dia sudah dibuktikan, nggak usah dibuktikan lagi ketika perlu lagi gitu. Misalkan di teorema Ceva kan melibatkan teorema Pitagoras. Nah, karena sudah terbukti, kita boleh langsung menuliskan berdasarkan teorema Pitagoras bla bla bla, dilanjutkan dengan pembuktiannya gitu. Itu enaknya seperti itu ya. Kira-kira begitu tambahan dari saya. Next, untuk pembuktian dengan menggunakan HNK, ini menggunakan teori himpunan ya, Anda mestinya sudah bisa, karena contoh yang saya kasih kemarin kayaknya juga cukup mudah, sudah kasih 2 contoh ya. Semua ahli matematika yang rajin tadi sudah, AX maka BX berarti A subset B. B maka negasi CX berarti B subset C komplement. D subset A berarti
D maka A jadinya D subset dari A. Nah, dari sini kita gambarkan menjadi satu dalam satu diagram Venn yang sama, yaitu dari premis 1 A subset B. Berarti kan A ada di dalamnya B. Kemudian dari premis kedua B subset C komplement. Artinya B itu ada di luarnya himpunan C. Berarti kan C-nya sama B-nya itu enggak ini kan? Berarti C-nya ada di luarnya B. B ada di luar C. Berarti gambarnya kira-kira seperti ini. Tentu peletakannya bebas lah ya. Boleh C-nya itu di kanan kayak saya ini, boleh juga di kiri, lah bebas ya. Pokoknya C harus di luar B. Kemudian D subset dari A, berarti D ada di dalamnya A. Sudah tergambar semua. Nah, untuk mengambil kesimpulan tinggal lihat himpunannya kan. Pengangguran bukan ahli matematika. C subset dari A komplement karena ada kata bukan. Jadi C terletak di luarnya A. Benar ya, menurut diagram Venn kan kita simpulkan benar. Nomor 2, semua orang jenius adalah orang yang rajin. D subset dari B. Betul ya, kan D memang ada di dalamnya B. Jadi benar. Nomor 3, semua orang jenius adalah pengangguran. D ada di dalam C atau D subset C. Salah ya, kan tidak di dalamnya C. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan salah. Nah, karena nomor 3 salah, otomatis nomor 4 juga salah. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini untuk pembahasannya. Oke, sampai sini saya kasih kesempatan untuk yang mau bertanya dulu, monggo. Adakah yang mau bertanya? Oh, saya belum ini nih, kalau Google Meet tuh kita harus confirm satu persatu itu loh yang sulit. Ini cuma satu yang tadi saya konfirmasi. Ini Fakih Muzaki. Nah, ini saya rekam, nanti yang ketinggalan boleh menyimak rekamannya. Belum ada pertanyaan? Masih belum, Bu. Oke. Ya wes. Yang mau tanya boleh tulis di chat. Boleh langsung angkat tangan nanti ya. Boleh langsung menyalakan mikrofon juga boleh ya. Oke. Selanjutnya ini akan saya lanjutkan dengan review sebentar. Jadi mulai dari pertemuan 10 sampai 15 kemarin apa? Karena bahan untuk UAS-nya kita adalah ya logika kuantor gitu. Nah, sebenarnya yang kita pakai itu adalah pembuktian aja kayaknya. Mungkin lebih mengarah ke 14-15. Materi pertemuan 14-15 cuman karena pertemuan 14-15 pun itu ada sangkut pautnya dengan pertemuan ke 10, 11, 12, maka ya tetap ini ya, tetap perlu kita ulang untuk yang pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau saya bilang, "Bu, materi UAS-nya apa?" Ya mulai setelah UTS sampai 15. Jadi 10, 11, 12, 14, 15. Karena di pertemuan 13 itu kan kita cuma membahas soal aja. Gitu kira-kira ya. Jadi kita review sebentar. Biar saya present dulu. Pertemuan ke-10. Di pertemuan 10 ini saya menyajikan definisi dasar dari kuantor. Ini ya, jadi memang benar-benar materi kita di logika itu mendasari seluruh yang nanti akan Anda pelajari di semester-semester depan. Jadi ketika Anda mengenali kuantor ini esensial atau universal,
kemudian bagaimana cara menunjukkan kebenarannya, menentukan nilai kebenarannya itu akan sangat berpengaruh. Karena ke depan kalimat mungkin akan lebih kompleks gitu. Jadi saya selalu mengawali dengan yang sederhana seperti ini. Translate dulu misalkan, kemudian buktikan. Translate dulu, kemudian buktikan. Translate, buktikan, translate, buktikan. Ini karena basic supaya ada latihannya, supaya mengenali sense of a sentence-nya ada, kepekaan kalimat gitu. Nanti ketika ke belakang Anda ketemu term yang lebih rumit, Anda akan terbiasa membongkar. Oh, iki lho enek komane, jika iki kan maka berarti kan ini implikasi gitu-gitu. Berarti pembuktian iki enek telu, bisa pakai cara langsung, bisa kontradiksi, bisa kontraposisi gitu-gitu ya. Jadi terbiasa seperti itu polanya. Jadi ini saya kasihkan ke Anda bagaimana jika termasuk di pertemuan ini, bagaimana jika satu kuantor untuk kalimat majemuk atau kalimatnya majemuk tapi kuantornya masing-masing, kayak ini nomor 7, 8 ini. Jadi dia kalimat majemuk tapi kuantornya masing-masing. Itu gimana pembuktiannya? Beda nggak ternyata sama yang atas, yang tanpa yang kuantornya cuma satu gitu. Ternyata beda kan ya, gitu ya. Kemudian itu di pertemuan ke-10, di pertemuan ke-11 saya memberikan Anda sesuatu yang lebih kompleks. Jadi kalimatnya sudah agak dinaikkan. Jadi agak sedikit lebih kompleks. Kalau ini tadi pembuktiannya saya tulis ke bentuk yang lebih formal. Bentuk penulisan ini ya meskipun Anda itu ada di IAIN, Tulungagung, ada di IAIN Kediri, akan sama dengan kampus yang lain semuanya seluruh Indonesia, hampir sama, pola pembuktiannya sama. Dari UM, dari UGM, dari UPI, dari apa namanya, dari ITB, pola pembuktiannya seperti ini gitu. Jadi ini pun kita adopsi dari seluruh dunia sama. Jadi pola ini akan sama, selalu kita pakai. Jadi kalau Anda bisa memahami rute pembuktian ini dan membiasakan diri untuk menulis pembuatan seperti ini, nanti Anda akan cukup ringan di semester-semester atas gitu ya. Saya selalu pesan seperti itu ke anak-anak mahasiswa yang saya ajar logika. Kamu kalau bisa memahami rute penjelasan dan bisa menuliskan dengan benar, enak sekali. Kalaupun nanti kamu lanjut S2 di kampus yang lain misalkan, saya jamin tidak akan kaget gitu. Karena sebenarnya polanya sama, asalkan paham loh ya, dan asalkan bisa mengikuti pola penulisan pembuktian yang seperti ini. Jadi benar-benar belajar penulisan pembuktian yang benar untuk kalimat yang kompleks, kalimatnya sederhana gitu. Nggak akan kaget, saya yakin. Meskipun kamu kuliah ke luar negeri pun paling yang beda cuma bahasanya, translate aja, tapi strukturnya tetap sama, rutenya sama gitu ya. Saya doakan semoga semuanya besok sempat bisa direzekikan untuk lanjut kuliah ya semuanya, biar biar bisa menyingkap matematika yang lebih lebih apa ya, lebih lebih luas, lebih banyak gitu ya. Ini di sini saya kasih Anda contoh-contoh yang lebih bervariasi, nggak cuma bilangan-bilangan aja. Ya meskipun ini masih bilangan tapi kan dia rada aljabar gitu-gitu ya. Kemudian yang lebih bervariasi kasusnya gitu. Kemudian ini juga saya berikan Anda bagaimana jika kalimatnya itu berbentuk suatu implikasi. Nah, seperti itu. Ini soal-soal si pertemuan ke-11. Kemudian di pertemuan ke-12 itu yang kita bahas utamanya kan 10 itu basicnya kuantor. Kemudian ke-11 itu sudah saya naikkan kalimatnya menjadi lebih kompleks, buktinya sudah lebih formal. Di pertemuan ke-12 kita membahas tentang kuantor gabungan. Nah, kuantor gabungan ini salah satu yang menurut saya yang menurut saya itu sangat apa ya, sangat menentukan, sangat menentukan. Karena di sini ini kalau Anda memahami kuantor gabungan,
Secara tidak langsung, kuantor gabungan ini menjelaskan struktur kita berkalimat, berbicara, berpendapat dalam matematik secara umum. Kalau kita pahami, kalau kemarin saya memberikan contoh seperti ini, ibu dari X, Tiamat dari X, Anda kan bisa melihat perbedaan maknanya toh, bahwa sedikit aja kita geser, ternyata maknanya berbeda sangat banyak. Cara membuktikannya juga berbeda gitu. Cara menunjukkannya berbeda. Hasil pembuktiannya pun bisa jadi berbeda gitu ya. Ini kalau kita pahami dan kita resapi, kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, Anda akan memahami bahwa matematik itu mengatur kebahasaan kita dengan sangat efektif, efisien, dan sangat pas. Kalau kita bisa menerapkan ya, kalau kita bisa menerapkan. Jadi nggak ada ceritanya kita ngomong bertele-tele, bulat, nggak struktur gitu, nggak toto gitu ya, kata orang Jawa, nggak toto. Itu tidak terjadi kalau dia itu memahami matematika secara hakiki gitu. Dan kita pun tidak apa ya, tidak mudah menyalahartikan omongan orang gitu. Jadi Anda akan merasakan perbedaannya ya ketika Anda sudah nanti belajar matematika yang sudah sampai level yang cukup advance, Anda akan melihat bahwa wow, sebenarnya begitu indahnya matematika itu mengatur kita bahkan sampai penulisan, kebahasaan, itu semuanya bahkan ada caranya gitu ya. Rapi sekali, enak sekali gitu. Di sini ini aja kita punya 2 variabel dan 2 kuantor. Kalau kuantor kan kita memang punya 2 ya. 2 variabel, 2 kuantor sudah ada 8 kemungkinan. 8 kemungkinan. Bayangin kalau dengan 2 kuantor ini kita bekerja dengan 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel. Berarti kan kemungkinannya kan semakin banyak kan kombinasi-kombinasi ini, nggak cuma 8 kan, di toto strukturnya kan bisa sampai macam-macam. Maka disitulah yang namanya muncul celah untuk kesalahan berbahasa di situ. Kadang kita salah paham dengan orang lain karena penempatan bahasa kita kurang tepat. Ketika kita ngomong, kamu setiap hari kok telat, gitu, temannya tersinggung. Karena dia merasa tidak selalu setiap hari. Ada kok hari-hari di mana saya nggak telat gitu. Nah, penempatan omongan kita yang mengklaim semua atau setiap hari dia salah itu memang salah. Wajar kalau dia marah pada kita gitu. Gitu. Jadi kita akan berhati-hati ketika ngomong ya. Kita akan berhati-hati ketika ngomong. Saya pun meskipun sudah belajar logika sejak zaman kuliah pun sampai sekarang pun masih merasa terus perlu belajar ya, apalagi menempatkan bahasa pada orang-orang yang barangkali ya tidak terlalu ini ya, tapi tidak apa-apa. Kita terapkan ilmu yang kita pelajari gitu dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir seperti itu. Meskipun orang lain kadang tidak membalas seperti itu ke saya, tapi nggak apa-apa. Saya tetap berusaha menerapkan yang sudah saya pelajari. Salah satunya adalah berhati-hati ketika berbicara. Jadi ketika menyampaikan sesuatu yang sifatnya agak rodok penting gitu ya, misalkan agak rodok serius gitu, agak serius gitu, sifatnya agak serius gitu, saya akan cukup lama memikirkan terlebih dahulu apa yang kira-kira akan saya sampaikan. Kasarnya kalau bahasa Jawa ditoto dulu omongannya, biar ndak gerusa-gerusu, biar ndak seenaknya sendiri ngomongnya. Kalau sudah ditoto, sudah pas, sudah enak ngomongnya, jangan lupa memperhatikan kuantornya, gitu ya. Hati-hati dengan klaim seperti itu. Kira-kira seperti itu. Next, ini Anda diberikan teorema-teorema, ini saya ambilkan dari bukunya Moras. Yang mau boleh minta, saya punya soft file-nya, tapi berbahasa Inggris ya, tapi itu adalah kitab seluruh mahasiswa matematika di Indonesia deh kayaknya. Semuanya akan kenal namanya buku Moras ya. Kalau mau boleh minta di saya ya. Buku Moras. Apa dulu sudah saya kasih ya? Enggak tahu. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini ya, ada kalimat yang lebih kuat daripada kalimat yang lain. Nih, kalau mau bikin kalimat yang lebih powerful misalkan. Kamu mau bikin penekanan, mau menegur seseorang ya, pakai kalimat yang lebih powerful. Strukturnya seperti apa? Nah, diajari itu di logika gitu. Aduh, saya tuh senang materi ini sebenarnya. Tapi karena waktunya terbatas ya, maaf ya, saya ingin mengusulkan logika menjadi 3 SKS gitu. Karena wow, ada banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari gitu. Ada banyak yang bisa kita pelajari.
Kemudian ini sudah ya, jadi ini kuantor gabungan pertemuan 12, pertemuan 13 itu kita isi dengan pembahasan soal. Baru di pertemuan ke-14 kemarin, saya menyajikan kepada Anda sebuah gambaran besar atau gambaran umum. Kalau yang kemarin-kemarin itu memang baru contoh-contoh yang sederhana, karena saya khawatir kalau langsung saya beberkan pembuktian yang seperti ini segini banyak nanti Anda langsung sepaneng ya. Enggak, memang pembuktian itu kita akan kalau mau belajar kita mulai dari yang kecil, 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 kecil dulu. Baru nanti kita akan belajar dengan kasus yang lebih kompleks dan lebih lebih rumit gitu. Seperti misalkan sekarang kan Anda sudah belajar pola kalimat yang bentuknya implikasi, bisa dibuktikan langsung, bisa pakai kontraposisi, bisa juga dengan kontradiksi gitu ya. Nanti kalau misalkan kalimatnya lebih kompleks, biimplikasi misalkan, biimplikasi gitu ya, berarti pembuktiannya 2 kali. Misalkan biimplikasi P maka Q, berarti ya P ke Q dulu dibuktikan, baru kemudian di bawahnya ada lagi bagian yang kedua, Q maka P lebih panjang, gitu-gitu ya. Biimplikasi itu cukup banyak juga teorema yang bentuknya biimplikasi di matematik. Tapi kenapa nggak langsung saya ajarkan semuanya, karena saya khawatir, akan susah dipahami karena kita ketemunya online dan juga mending sedikit-sedikit gitu. Nanti toh akan ketemu di mata kuliah yang lain juga, gitu ya. Jadi memang tidak semuanya, gitu ya. Kemudian yang pertemuan ke-15 kemarin tambahannya adalah inferensi. Kenapa saya apa ini? Oh, ini masih pertemuan 14 ya, ada bukti langsung, bukti tak langsung, ini ya, gitu. Ini sudah yang paling formal ini. Kalau kalau Anda mau mencontek barangkali besok di mata kuliah depan ada proses pembuktian, conteklah, eee, ini boleh jadi contekan gitu ya untuk alur penulisan formal dari sebuah bukti gitu. Barangkali nanti Anda kuliah S2 perlu lagi, pasti perlu ya, gitu. Jadi itu di pertemuan 15 kemarin terakhir saya tambahkan inferensi sama HNK, menurut saya itu perlu karena, sebagai mahasiswa matematika biasanya kita diandalkan dalam hal yang logis-logis dan logika-logika seperti itu ya. Barangkali temannya ada yang bertanya dari jurusan non-matematika, "Hei, kamu katanya anak matematika, anaknya logis, pemikirannya logis karena pakai logika. Selesaiin dong soal ini," gitu. Nah, bisa pakai HNK, bisa pakai inferensi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi 15 pertemuan ini kita sudah ketemu di logika itu dan, mmm, apa namanya, 15 pertemuan ini tentu tidak semuanya, maksimal ya. Ada juga beberapa yang memang belum sempat saya sampaikan atau memang terpaksa harus saya kurangi, porsinya. Tapi insya Allah yang saya berikan ini sudah semua yang paling pokok-pokok sudah saya berikan, gitu. Jadi saya, mohon maaf kalau ada kurangnya. Kalau saran dari saya, materi-materi yang saya kasih kemarin itu ya dari pertemuan 1 sampai 15 itu kan saya kasih tuh, filenya. Kalau bisa di-print aja terus dibendel gitu. Dibendel sendiri nggak apa-apa, diplong, dibolongin gitu terus diikat pakai rami atau pakai apa gitu. Yang penting disimpan karena barangkali nanti Anda perlukan untuk, mata kuliah yang lain gitu ya, disimpan karena itu, eee, bisa jadi tambahan referensi. Saya tidak mengatakan bahwa yang selama ini saya kasih ke Anda itu yang paling benar, enggak juga. Pasti masih banyak kurang dan salahnya, tapi ada baiknya tetap disimpan untuk catatan kuliah ya. Jadi kenang-kenangan dan bukti minimal ya, "Iki lho pernah kuliah," gitu ya, ada buktinya gitu minimal, gitu. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Nah, ini saya seneng nih kalau mahasiswanya begini nih. Kalau ada yang tanya, nggak ada gitu, seneng, kuliah cepet gitu rasanya tuh. Jadi bisa maksimal gitu. Saya jelasinnya bisa maksimal. Namanya orang kuliah ya, kadang itu meskipun kita merencanakan misalkan 15 pertemuan, untuk bahas ini, gitu. Kadang di kelas ada yang, "Bu, saya mau bertanya tentang bla bla bla," gitu.
akhirnya kan waktunya jadi kepotong untuk menjelaskan ulang dan seterusnya gitu ya, nggak apa-apa namanya belajar gitu. Tapi kalau misalkan barangkali sekarang memang belum ketemu permasalahan, ya "Bu, saya sudah paham Bu yang disampaikan Bu Mei semuanya." Wah, alhamdulillah gitu ya, saya senang sekali malahan. Kalau misalkan memang belum ketemu permasalahan, barangkali besok atau kapan lain waktu Anda ketemu lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan logika dan Anda ingin bertanya, monggo silahkan. Karena yang namanya belajar itu tidak terbatas pada ada mata kuliah atau tidak gitu. Meskipun tidak ada mata kuliahnya, terus pengen tanya, pengen diskusi, boleh ya, boleh langsung dihubungi saja. Atau barangkali ada yang pengen belajar logika lebih lanjut, lebih dalam gitu, boleh. Saya ada satu akun yang, akunnya orang lain, bukan akun saya. Akunnya orang lain yang juga selalu saya kepoi karena sering menjelaskan tentang logika-logika yang sifatnya lebih umum. Jadi tidak terbatas pada matematika saja. Boleh nanti menghubungi saya. "Terus saya mau belajar logika," nggak apa-apa gitu ya. Kira-kira seperti itu dari saya. Penjelasan soal terakhir sudah, review materi sudah. Sudah nih, ada yang mau tanya enggak? Monggo. Biasanya ini sebenarnya ada satu yang belum selesai nih saya nih. Eee, biasanya memang pertemuan terakhir gini kan ya gini ya, apa namanya, eee eee, bahas materi sisa-sisa aja tapi nggak full gitu ya, bahas materi tersisa, kemudian klarifikasi, konfirmasi, terus foto-foto, biasanya tuh pertemuan terakhir itu foto bareng gitu, biasanya kalau di kelas ya, biasanya foto bareng gitu seru buat kenang-kenangan. Kemudian, sama biasanya saya itu menyampaikan nilainya. Jadi nilai-nilai yang selama ini sudah Anda kumpulkan ke saya kayak tugas, UTS, kuis, itu biasanya saya sampaikan di pertemuan yang terakhir. Jadi Anda tuh bisa sudah punya ancang-ancang, sudah punya apa namanya, sudah punya perkiraan gitu loh, "Oh saya nanti di UAS tuh minimal harus dapat skor berapa nih?" Biasanya seperti itu. Tapi karena saya mohon maaf sekalian ini belum siap ya, karena karena kita kuliah tidak bersamaan, jadi semester 3 dan 5 sudah dalam proses harus submit nilai, dalam tempo yang ya saya sendiri pun nggak bisa mengatur ini cukup banyak, jadi belum bisa saya sampaikan. Tapi, eee, setelah ini insya Allah akan saya coba sedapatnya dulu. Sebelum hari Senin akan saya sampaikan yang sudah selesai saja, kira-kira seperti itu. Yang sudah selesai dikoreksi, yang sudah selesai ini nanti akan saya sampaikan hari Senin, sebelum hari Senin, termasuk yang trouble. Barangkali kadang ada yang kayak, dulu sempat ada yang trouble, nggak masuk ininya atau apa gitu, sebenarnya saya sampaikan biasanya di pertemuan terakhir ini, tapi karena belum sempat nggak apa-apa. Pokoknya tunggu info aja, kalau memang pun nanti beberapa ada yang perlu remedi atau beberapa ada yang perlu susulan, nanti saya akan informasikan lebih lanjut. Untuk sekarang fokus ke UAS aja dulu, fokus mengerjakan, belajar, dan mengerjakan ujian dengan semaksimal mungkin. Supaya nilainya sudah yang paling maksimal aja dulu, sudah. Karena UAS itu kan porsinya cukup besar, gitu ya. Nanti kalau Anda pengen tahu, eee, nilainya nanti dari mana aja, ya silakan baca RPS ya, nanti dibaca lagi RPS itu porsinya berapa persen, ada di RPS, gitu ya. Sebenarnya itu, tapi saya mohon maaf karena belum selesai, saya usahakan sebisanya, gitu. Saya usahakan sebisanya sebelum hari Senin akan saya sampaikan, gitu ya. Sebelum hari Senin akan saya sampaikan. Gitu. Sampun, ada yang kira-kira mau bertanya? Kalau enggak ada, berarti bisa kita cukupkan. Sudah 36, gitu. Nggak apa-apa ya, kita ikhlaskan, karena memang kuliahnya online, ada beberapa kekurangan. Oh iya, nanti akan ada form, feedback. Feedback itu, eee,
kayak angket gitu ya, kuesioner untuk bahan evaluasi perkuliahan ini dan juga bahan evaluasi bagi saya, supaya nanti saya bisa mengusulkan apa-apa tambahan yang kiranya perlu untuk mata kuliah logika dasar semester depan, dan juga untuk bahan koreksi saya sebagai dosen gitu ya. Nanti akan ada feedback, saya taruh di LMS saja di pertemuan ke-16, nanti barangkali belum bisa dibuka nanti ya, menyusul saya infokan kalau sudah dibuka, kalau sudah dibuka nanti pertemuan 16 saya sampaikan, ada feedback di sana bisa diisi, kritik maupun saran Anda terhadap saya maupun terhadap perkuliahan logika dasar matematika, ya bebas, boleh curhat apapun di sana, boleh diisi apapun, mau mengeluh, mau mau curhat, mau apapun boleh di sana ya, nanti karena dia sifatnya anonim, nanti akan saya bikin anonim di sana. Jadi Anda tidak perlu khawatir, saya akan melihat nama Anda. Jadi saya set anonim, jadi Anda nanti nggak usah saya nggak perlu tahu nama pengirimnya, gitu ya. Mungkin besok karena hari ini agenda temu online cukup padat, gitu. Sampun kelas 1E barangkali, tidak ada yang, perlu ditanyakan, berarti mungkin saya cukupkan sekian saja ya, sekian saja pertemuan online hari ini. Sama seperti ketika pertemuan, perdana dulu saya menyampaikan, saya berdoa semoga satu semester ini, lancar gitu ya, semoga satu semester ini nanti ada manfaatnya gitu. Maka sekarang ketika nutup, saya juga, apa ya, saya juga yang pertama mohon maaf karena pasti saya banyak kurangnya gitu. Barangkali ketika menyajikan materi kurang jelas, kurang lengkap, atau banyak salahnya seperti biasa kadang teman-teman yang koreksi ya malahan, "Bu ini, bukankah ini harusnya begini, Bu ini gini." Ya memang kadang selip penjelasan jadi salah gitu ya, karena ngetik satu persatu, kadang ada yang salah copy paste gitu-gitu. Saya mohon maaf gitu ya. Banyak kurangnya nih saya, kadang ngeposting video masih telat-telat gitu ya, nggak sesuai jadwalnya. Kadang ya ya, apa namanya, karena beberapa hal gitu kadang nggak bisa tepat waktu. Yang paling error itu ketika saya upload yang video penjelasan itu loh. Kalau biasanya kan screen recording itu kan kapasitasnya nggak terlalu besar ya, barangkali saya yang cukup gaptek. Eee Saya ketika merekam video penjelasan yang nulis itu, pertemuan 13 itu ya, itu tuh saya pakai kamera depan. Dengan video yang durasinya sekian panjang itu, dia kapasitasnya jadi bergiga-giga, sampai hampir 8, hampir 7 apa 8 gitu, giga. Itu yang tidak saya sadari dan saya itu ngupload. Dan itu saya rekamnya pakai handphone, dan saya upload-nya ke YouTube ya via handphone gitu loh. Jadi kan nggak pindah ke laptop karena pindah video itu kan ya lama kan kapasitasnya, dan saya nggak pernah gitu, kalau screen recording kan saya kadang pakai handphone, kadang saya pakai laptop gitu. Screen recording mungkin nggak terlalu besar ya, nggak sebesar itu sampai sekian besar, dan itu menyebabkan HP saya itu error berhari-hari. Gitu. Karena sebelumnya kan memang di laptop itu aplikasi recording-nya agak agak error juga. Jadi saya kok terinisiatif, "Wis lah rekaman pakai HP aja," gitu. Lah saya itu tidak menyadari sebegitu besarnya kapasitasnya, jadi ngupload-nya itu sampai berhari-hari dan sampai makanya saya bingung, "Ini HP saya kenapa panas? Berhari-hari panas banget, masa dipakai WA-an panas?" Gitu. Ternyata ngupload itu berhari-hari, Masya Allah, nggak selesai-selesai. Itu yang kemudian setelah itu jadi agak terus beberapa kali jadi trouble itu, gitu. Jadi saya mohon maaf, mestinya banyak kurangnya ya, mestinya banyak kurangnya, gitu. Saya saya mohon maaf. Terus kalau dari segi ini, apa namanya, dari segi penyajian materi seperti itu.
Di pertemuan 15 saya juga menulis ya di LMS bahwa ini juga saatnya Anda di akhir semester seperti ini untuk bertanya pada diri Anda sendiri. Ayo kita mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing ya, silakan bertanya. Saya sebagai dosen di akhir semester seperti ini tentu bertanya, apakah saya sudah menyajikan materi dengan maksimal? Apakah saya sudah benar-benar mengajar dengan semaksimal yang saya mampu? Apakah saya sudah mematuhi kode etik yang harus saya laksanakan, apakah saya sudah mempertanggungjawabkan, apa yang saya ajarkan, apakah saya sudah memberikan ilmu yang benar kepada anak-anak, itu menjadi pertanyaan saya sebagai pribadi Anda, tentu juga harus bertanya seperti itu kepada diri Anda sendiri. Apakah saya sudah belajar dengan maksimal 1 semester ini, sudah menyimak dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, itu harus ditanyakan. Kalau memang jawabannya iya, berarti alhamdulillah. Perkara nanti nilainya dapat apa, itu nomor kesekian lah ya, bukan berarti tidak penting, tapi nomor kesekian. Karena memang nanti di dunia kerja pun tidak akan ditanya kita nilainya berapa. Jarang sekali nilai itu hanya tertera di lembar ketika melamar pekerjaan di lembar CV, sudah. Tapi ketika ditanya langsung, pasti Anda akan ditanya, ilmu apa yang Anda kuasai, gitu. Anda di transkrip ini pernah belajar logika, coba dijelaskan apa saja yang sudah Anda pelajari di logika itu, silakan jelaskan kepada saya, misalkan, gitu. Nah, Anda harus bertanggungjawabkan, apalagi kalau misalkan dapat nilainya bagus, Anda di logika ini dapat nilai B. Coba jelaskan, B itu kan baik, berarti Anda sudah mampu nih, coba jelaskan dong secara singkat ke saya, gitu. Kalau nggak bisa menjelaskan, berarti Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan nilai yang Anda miliki, gitu loh. Berat kan? Jadi, mari kita tidak berorientasi kepada nilai, mari kita berorientasi pada ilmu. Sudah seberapa banyak ilmu yang saya ambil di perkuliahan ini? Sudah berapa sudah maksimalkah usaha saya gitu. Sisanya nanti biarkan Allah yang menilai gitu ya. Perihal nanti ternyata nilainya jelek atau nilainya buruk, ya kita terima dengan legowo gitu ya. Insya Allah kita sama-sama saling bertanggung jawab gitu. Saya bertanggung jawab pada pekerjaan saya, Anda bertanggung jawab pada tanggung jawab Anda sebagai siswa gitu. Jadi enteng aja. Jangan terbebani hanya karena nilai ya. Jangan terbebani hanya karena nilai. Insya Allah kalau nilai mah nomor kesekian ya. Terbebanilah jika Anda sampai sekarang masih banyak materi yang belum menguasai. Terbebanilah jika Anda sampai sekarang merasa logika itu masih sulit gitu. Terbebanilah jika Anda sampai sekarang merasa jarang menyimak video. Anda harus terbebani gitu ya. Setelah ini silakan rangkum. Oke, kira-kira itu saja dari saya. Untuk hari ini kiranya itu. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Saya lihat ada 34 mahasiswa yang merelakan waktu untuk bisa online dengan saya yang di pertemuan yang singkat ini. Insya Allah saya cukupkan perkuliahan kita semester ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kekhilaafannya. Semoga apa yang kita pelajari 1 semester ini menjadi amal ibadah ya, untuk kita, menjadi tabungan kita ya di akhirat. Kemudian semoga Allah itu ridho pada kita ya. Kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin ya, me me apa namanya, melakukan amalan yang Allah sukai gitu. Semoga Allah itu ridho. Jadi nanti kita akan dimudahkan dalam hal yang lainnya gitu ya. Semoga ilmu ini bermanfaat gitu ya untuk kita semua. Gitu saja. Terima kasih. Kalau gitu, karena ini sudah jam 11:30, tadi saya janjinya 1 jam kayaknya sudah maksimal. Kira-kira sudah cukup, berarti saya cukupkan sekian ya. Sisanya kita nanti lanjutkan di grup WA ya. Tinggal yang belum tinggal feedback tadi yang seperti saya sampaikan. Kemudian nanti kalau memang sudah selesai ada informasi nilai sama informasi teknis untuk UAS hari Senin ya, tanggal 17 gitu ya, pertemuan 16. Kira-kira itu saja untuk temu online hari ini. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ketemu di mata kuliah yang lainnya. Semoga ketemu. Yuk, monggo silakan yang barangkali segera ingin live boleh
meninggalkan ruang obrolan. Terima kasih ya, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan di WA nanti ya. Terima kasih. Makasih, Bu. Gitu, Sama-sama. makasih kembali. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama.